Mania, selamat datang di Main Balap Podcast Show, dan kita akan ngobrol seputar balapan tadi malam di Portugal. Tapi sebelum ngobrol dengan sebelah saya Asrul Ananda, saya akan menyoroti 3 pembalap yang berasal dari Portugal, yaitu Kimi Raikkonen, Vettel, dan satu lagi siapa ya? Oh, Alonso. Iya. Mereka Portugal katanya. Kok dari Portugal? Persatuan orang tua ugal-ugalan. Nah, ini Vettel sudah menunjukkan saat babak latihan. Iya. Dia berhenti di garasinya McLaren. Iya. Dia pikir di situ ada pembagian takjil. Oh, tadi nggak ada. Kemudian Kimi Raikkonen juga menunjukkan ugal-ugalannya semalam karena dia menyantap temannya sendiri, tapi itu lebih baik daripada menyantap pembalap lain karena urusannya akan panjang. Dan yang saya pakai ini adalah Alonso, ini adalah ugal-ugalan yang paling positif karena malam tadi Alonso meraup poin kedua dan dapat 2 poin. Dapat 2 poin. 2 poin. Dan sebelum ngobrol dengan Asrul Ananda, saya akan bacakan dulu urutan finish para pembalap tadi malam. Nomor 1 adalah Hamilton, 2 Verstappen, 3 Bottas, 4 Perez. Wah, ini Perez sudah mulai asik juga ini. Norris, ini stabil. Nomor 5, 6 Leclerc, 7 Ocon, 8 Alonso, 9 Ricciardo, dan 10 Gasly. Saya nanti akan ngobrol dengan Asa ini, kenapa Gasly sekarang menjadi melorot sekali. Padahal kemarin di 1-2 dia kelihatan sekali AlphaTauri ini sangat dahsyat. Kemudian untuk poin pembalap, nah saya juga tidak tahu bagaimana strategi balapan saat ini karena tambah seru karena di akhir balapan ternyata ada semacam sprint race ya. Jadi bagaimana 1 poin diperebutkan di akhir balapan dengan fastest lap. Hamilton dengan 69, Verstappen 61, Norris 37, 4 Bottas 32, 5 Leclerc 28, Perez 6 22, Ricciardo 16 ada di 7, dan 8 Sainz 14, Ocon 8, 10 Gasly dengan 7 poin. Dan ini akan mempengaruhi bagaimana konstruksi masing-masing tim. Mercedes masih di nomor 1 yaitu 101, disusul Red Bull 83, 3 McLaren dengan 53, Ferrari 42, 5 Alpine dengan 13, 6 AlphaTauri dengan 6 poin atau nomor 6 poin. Ya 6 ya. 9 poin ya. Ya, 9 poin ya AlphaTauri saya. Ini dari website Formula One ya. Jadi website Formula One sendiri lupa mengganti dari Toro Rosso ke AlphaTauri. Oh, jadi masih di website F1 masih ditulis ini yang kita ambil masih ditulis Toro Rosso, tapi ini sebenarnya AlphaTauri peringkat 6 di tim ya. Atau mungkin karena dia dulu memang pensiunan dari Toro Rosso kerja di website, jadi mungkin jadi masih totalitas loyalitas. Kemudian yang 8, 9, 10 ada Alfa Romeo, Williams, dan Haas. Ini masih 0. Haas masih 0. Masih 0 ya. Jadi masih 0. Nah, Evan Mania kita akan ngobrol. Ini judulnya yang paling tepat adalah pukulan balik Lewis Hamilton ya. Jadi skor sekarang adalah 2-1. Hamilton menang lagi, dan saya pengen tahu asal bagaimana balapan tadi malam dibanding balapan sebelumnya. Ini bagaimana? Ya. Kalau karena sorry sebelum saya potong. Ya. Sebelum balapan saya sempat iseng WA Asa. Belum start. Siapa Sa? Masih saya simpen WA-nya Hamilton, Mas. Waduh, mate kon jawab gitu udah. Saya lihat ada safety car masuk, Hamilton nggak jadi. Gimana Sa balapannya Sa? Ya, jadi sebenarnya kan kalau kita ikuti preview seminggu sebelumnya, hampir semua pengamat termasuk saya lah mengira seharusnya Red Bull unggul di sini. Tapi semua tahu marginnya sangat tipis antara 2 tim ini, antara Red Bull dan Mercedes. Tapi ketika babak latihan, qualifying kok, wah ini kayaknya berat buat Red Bull untuk bersaing. Tapi bukan berarti mereka kalah, tapi benar-benar saking mepetnya. Jadi Lewis Hamilton sendiri bilang anginnya kenceng ini di Portugal ini. Jadi ini di pantai di selatan Portugal. Jadi kalau Anda lihat di TV mungkin kelihatannya kayak panas gitu ya. Iya, betul. Tapi itu sebenarnya dingin, suhunya belasan derajat, dan anginnya kencang sekali di atas 30 km per jam. Itu di sirkuit yang roller coaster yang terus belok-belok. Kadang-kadang kata Hamilton ya, kadang-kadang kita lawan angin, kadang-kadang kita dari samping, kadang-kadang didorong angin. Jadi kita harus benar-benar paham kapan itu terjadi karena anginnya kan berubah-ubah kayak gitu. Jadi film pembalap memang harus
harus benar menyatu ya dengan kondisi itu ya. Ya, dan di kecepatan 200-300 km per jam itu kan bukan sesuatu. Tapi ini pembalap F1 itu kan ya gitu. Kenapa mereka dibayar mahal? Mereka bisa merasakan hal-hal kayak gitu. Jadi kena angin sedikit mungkin bisa melebar dikit kayak gitu. Jadi benar-benar sangat tipis. Bahkan mungkin angin mungkin bisa mempengaruhi mobil melebar sedikit sehingga melewati track limit. Nanti Mas Dio pengen banyak bicara tentang track limit misalnya. Verstappen kalau tidak melewati track limit ketika qualifying Q3 mungkin juga pole position kayak gitu. Tapi pole positionnya direbut oleh Bottas dari Bottas dan hanya 0,007 dari Hamilton. 0,007 7 per 1000. 7 per 1000 itu menjelaskannya dalam bentuk garis saja susah gitu. Itu kalau sepeda gampang ya, tinggal dilihat begini ya. Kan gini-gini. Itu aja belum tentu 0,007 ya. Jadi itu ya. Ini benar-benar mungkin angin 5 km per jam di mana gitu mungkin bisa pengaruh. Tapi tentunya ya Mercedes start 1-2. Hamilton sebelum lomba ada komentator yang di TV bilang Hamilton kalau start nomor 2 dia sudah 3 kali berturut-turut menang katanya. Nah ini berarti 4 kali berturut-turut menang dari posisi 2. Jadi ya mungkin lain kali ya jangan dikasih posisi 2 Hamilton, kasih pole position aja gitu supaya nggak menang kan ya. Tapi Hamilton awalnya juga kayaknya kan kita meskipun Mercedes 1-2 tapi belajar dari San Marino kan kita dari Imola maaf. Kita kan belum tentu yakin Mercedes akan menang gitu. Nah Hamilton sendiri waktu restart karena ada safety car, waktu restart pun sempat diambil sama Verstappen. Habis itu seolah-olah 3 ini tidak berubah waktunya kan. Wah ini saya berpikir waktu awal lomba itu, wah ini pit stopnya ngeri ini. Karena kan semua akan mencoba hanya 1 kali pit stop. Berarti kan lebih lambat setengah detik aja pit stopnya. Itu sudah kehilangan banyak gitu. Atau melakukan kesalahan sedikit aja. Kesalahan sedikit aja. Ini tiga besar ini bisa berubah posisinya. Tapi pada akhirnya kan kemudian Verstappen yang membuat kesalahan sedikit sebelum track lurus, sebelum bagian akhir lap. Sehingga Hamilton dapat momentum di track lurus dengan DRS, bisa nyalip dengan relatif mudah gitu. Kemudian Hamilton juga berhasil menyalip Bottas. Berarti kan Hamilton menang benar-benar menyalip di lintasan kayak gitu, sebelum pit stop dan lain-lain. Nah setelah itu, wah ini kalau Verstappen kalau ngelihat Hamilton sudah nyalip Bottas kan berarti Verstappen harus ngejar juga gitu. Tapi dan ketahan Bottas juga kan. Bukan ketahan juga, karena memang ya speednya masih belum bisa juga gitu. Meskipun overall lap-nya lebih cepat, misalnya lebih cepat 0,2 detik atau 0,3 detik, tapi karena cepatnya di tempat yang berbeda, akhirnya ya tetap Verstappen tidak bisa nyalip. Misalnya Verstappen lebih cepat di awal sektor 1 misalnya. Tapi sektor 3-nya lebih cepat Mercedes. Jadi di tempat menyalip tetap nggak dapat momentum. Akhirnya paham. Dari situ kemudian muncul pit stop strategi. Ini Hamilton sudah pada dasarnya sudah tinggal mengontrol lomba di depan ya. Dia tidak perlu aneh-aneh. Jadi Hamilton sekali lagi ini ada alasan kenapa dia juara dunia 7 kali. Dan kalau dia jadi juara dunia 8 kali, ya ini menunjukkan kelasnya. Orang seperti Hamilton kalau mau dikalahkan, ya yang ngalahkan harus perfect gitu. Atau Hamilton sendiri yang melakukan kesalahan. Dan itu tidak bisa digadang-gadang dengan dia sejak gabung Mercedes praktis sejak 2014 hanya 9 kali nggak dapat poin kayak gitu. Itu dan kan kesalahan yang terbesar pada saat dia masih muda. Ingat waktu kita liputan di Shanghai, itu kan kesalahan terbesar dia sepanjang masa ya. Tapi setelah itu kan ya relatif tidak membuat kesalahan. Jadi untuk mengalahkan pembalap sekelas Lewis Hamilton atau Michael Schumacher dulu, ya harus perfect gitu. Nah ini saya lucu ada komentar dari Nico Rosberg setelah lomba. Nico Rosberg itu satu-satunya teammate Hamilton yang pernah mengalahkan dia jadi juara dunia. Dan itu harus tarung sampai akhir musim 2016. Habis mengalahkan Hamilton langsung pensiun, bilang cukup. Jadi lelah sekali dia. Cukup, aku udah pernah ngalahin Hamilton, aku udah juara dunia, aku sudah punya anak, aku selesai kayak gitu. Dan itu bagus ya momentumnya ya. Betul. Dan apa kata dia? Nico Rosberg bilang, ya sekarang Max tahu kan seperti apa Hamilton gitu. Jadi kalau mau mengalahkan Lewis Hamilton ya harus perfect gitu. Nggak bisa dengan Verstappen yang bikin kesalahan kecil-kecil kayak gitu. Terobos kecil nggak bisa ya. Jadi ya Hamilton di lomba ini sekali lagi dia menangnya meyakinkan, tapi juga bukan berarti ini Hamilton akan dominan lagi sampai akhir musim. Enggak. Ini masih 3 lomba, Hamilton 2-1, tapi 2 pembalap ini kan 1-2 terus gitu. Jadi sorry saya potong, saya juga sempat membaca sepotong aja. Bottas juga bilang tahun ini Mercedes tidak dominan. Itu benar nggak tuh sebenarnya? Ya kalau kita lihat dari
race sebelumnya dan race ini pun sebenarnya tidak dominan, tapi dibilang unggul, saya berani bilang sebenarnya dua ini mungkin imbang, minimal imbang. Meskipun setelah lomba ini pun masih ada yang bilang Red Bull sebenarnya masih sedikit lebih cepat. Tinggal nanti bagaimana pembalapnya, bagaimana situasi lomba, bagaimana kondisi sirkuit, ini yang akan menentukan hasil akhirnya nanti. Nanti kita akan bahas di akhir podcast ini tentang lomba berikutnya, karena itu yang jadi barometernya, ya, alat ukur utamanya di situ nanti di lomba berikutnya. Tapi ya Hamilton, jangan harap Hamilton akan bikin kesalahan gitu. Jadi karena dia akan memaksimalkan apa yang dia punya, ya kayak Michael Schumacher dulu lah, kalau dikasih umpan sedikit dimakan sama dia kayak gitu. Jadi dia tidak berpikir saya sudah juara dunia berapa kali, tidak ya. Tidak ada rasa puas gitu ya. Ini mentalnya ya, ini ya kelasnya Hamilton juara sebenarnya dunia. Mental itu dibangun memang dari pribadi, tapi juga apakah iming-iming bonus dan sebagainya itu juga memang luar biasa di F1, sehingga saya mau menang berapa kali saya kejar terus ini karena ini bonusnya gede. Kalau udah level Hamilton saya kira sudah nggak terlalu ya. Dia sudah juara dunianya sudah mengalahkan Michael Schumacher. Ini kemenangan 97. Jadi sampai sebelum tahun ini berakhir, kita yakin lah dia akan meraih minimal 100 kemenangan total kan. Itu dalam sejarah F1 kan belum ada kayak gitu. Jadi Michael Schumacher berapa? 91. Jadi dia sudah melampaui. Dia sudah memimpin klasemen 123 lomba, intinya kayak gitu. Jadi itu Michael Schumacher aja kalah kayak gitu. Semalam kan saya lihat promonya itu kan ada pole position dia berapa kali. Nah, saya paling senang waktu dia pole position di Melbourne tahun 2000. Kita ke sana berapa? 2015 ya. 15. Saya 7 kali gitu. Yang terakhir 2015 sama kamu ya. Kenapa? Waktu itu dia pole position tapi ditunggu di media untuk wawancara, dia terlambat. Akhirnya diantar pakai mobil safety car. Jadi tadi malam kan dia dada-dada pakai safety car. Saya jadi ingat, ya saya dapat fotonya ini. Kan jarang kan. Nah, terus kembali lagi ini tadi menarik ya. Harus perfect untuk mengalahkan dia. Sementara dia udah kayak robot, sudah kayak di setting gitu. Udah kayak robot ya. Udah kayak robot. Ya, kita kalau melihat atlet-atlet paling elit di dunia ya. Ya, memang ada kejemnya. Maksudnya nggak akan kendor sedikit pun ya, nggak akan kendor sedikit pun ya kemampuan ya mental ya, kalau ada peluang dimakan kayak gitu. Jadi ya ini benar kata Rosberg ya, sekarang Verstappen tahu Hamilton kayak gimana. Jadi saya lihat kalau pertandingan tenis ini kan siapa yang pegang servis itu belum tentu dia akan dapat poin atau menang atau gamenya. Karena apa? Melakukan kesalahan sendiri ya udah selesai. Jadi memang harus perfect ya. Nah sekarang kembali kita lihat Verstappen harus bagaimana. Tadi kan memang harus perfect. Selain itu apa saja yang harus dilakukan Verstappen untuk paling nggak bisa mengganggu, syukur bisa menang lah gitu. Ini mungkin seperti yang dialami Fernando Alonso waktu di Renault tahun 2005 yang di kaosnya Mas Dewo. Ya mungkin ini yang dialami, ingat waktu itu ini yang penggemar lama ya. Mungkin ingat waktu itu Alonso kali pertama jadi juara dunia tahun 2005, waktu itu naik mobil Renault. Dan waktu itu dia harus membendung habis-habisan Michael Schumacher. Lomba spesifiknya adalah di Imola waktu itu. Bagaimana berlap-lap Alonso harus tricky ya, karena mobilnya kalau cepat dia harus ngerem sebelum tikungan, dia benar-benar mengeluarkan segala ilmu untuk menahan Michael Schumacher waktu itu. Dan begitu dia jadi juara dunia, habis itu segalanya jadi lebih mudah kayak gitu seolah-olah. Jadi 2006 juara dunia lagi kayak gitu. Dia sudah tahu caranya bagaimana. Nah, Verstappen ini kan kurang lebih kayak Alonso dulu. Menang berkali-kali sudah pernah, sudah tahu caranya menang. Tinggal melewati bukit atau polisi tidur tertinggi, yaitu jadi pertarungan juara dunia. Itu kan beda lagi. Ini bukan hanya menang satu lomba, tapi bagaimana harus konsisten sepanjang musim, meraup setiap poin, setiap peluang, jangan sampai bikin kesalahan ya. Jangan buang kesempatan. Jadi ya ini kalau dia bisa melewati itu tahun ini, ya minimal kayak Alonso kan kayak gitu. Ini Alonso mengalaminya tahun 2005. Hamilton pun langsung ngalaminya di tahun pertama ya, 2007 dan 2008. Itu tapi dia sial ya, 2007-nya baru 2007, sial ya. Tapi 2008 dia juga jadi juara dunia, hanya 1 poin. Lomba terakhir, lap terakhir, dia harus finish peringkat 4 waktu itu, nyalip Timo Glock waktu itu di Brazil. Dan dia melakukan itu. Jadi dia harus ngambil setiap peluang kesempatan yang ada. Dan tahun ini ada 23 lomba, sisa 20 masih kalau semuanya lancar. Ya Verstappen harus konsisten, ini kan sejauh ini mobilnya masih sempurna kan, kita harus menghitung kemungkinan akan mengalami kerusakan mobil, akan mengalami kecelakaan,
atau nanti mungkin cuaca buruk atau apa yang situasi yang tidak bisa diprediksi. Jadi betul ya. Jadi nggak boleh buang-buang setiap kesempatan. Jadi mungkin di lomba ini ya, apakah dia dibilang membuang kesempatan? Bisa iya, bisa enggak. Bisa enggak karena mungkin mobil Mercedes sedikit lebih unggul di sini ya. Tapi dibilang membuang kesempatan mungkin ya karena dia membuat kesalahan-kesalahan kecil-kecil itu kan, misalnya waktu qualifying ngelewati track limit. Kemudian waktu lomba, waktu di peringkat 2 sempat melebar sedikit sehingga Hamilton bisa nyalip dia. Kalau dia bisa nahan Hamilton 10 lap lagi, kan mungkin situasinya berubah juga kayak gitu. Kemudian di akhir lomba saat dia harus ngejar fastest lap itu, dia juga melebar kayak gitu. Dan dia ini agak konyol juga karena dia bilang loh di situ katanya nggak apa-apa tikungan 14 ya, tikungan terakhir. Dan dia lupa bahwa paginya atau Sabtunya itu sudah diingatkan sama pengawas lomba bahwa di situ juga dihitung. Berarti kan hal kecil-kecil tidak direkam dengan baik ya, di memori dengan baik ya. Dan dia masih muda lah, masih 23 tahun. Tapi kan hal-hal kecil seperti ini yang nanti menentukan dia itu juara dunia atau bukan, kelasnya siapa, apakah kelasnya nanti juara dunia seperti Hamilton atau mungkin kelas yang hampir-hampir terus kayak Massa atau siapa lagi? Betul. Atau Rubens Barrichello misalnya kayak gitu ya. Atau nggak jauh-jauh nanti Bottas ini mungkin. Bottas misalnya kayak gitu. Nah, kita kan belum tahu tapi kan? Ya ini ujiannya Verstappen, dia harus perfect. Dia harus perfect sesering mungkin karena mengantisipasi nanti ya Hamilton akan sama. Mungkin nanti akan mengalami lomba di mana dia nggak finish kayak gitu. Tapi kan atau ini musim pandemi kan kayak Hamilton tahun lalu miss 1 lomba karena positif kan. Kita kan nggak tahu gitu. Dan ini jadi obrolan kita ini untuk penggemar lama ini. Kita dulu pernah ngobrol juga. Semua itu seperti roda. Jadi kamu akan mengambil kerugian itu di awal atau di akhir. Obrolan kita gitu kan. Jadi kamu di depan sudah sial atau di belakang sialnya. Pasti akan dapat kayak lotre gitu kan. Ingat ya? Saya pegang olahraga sudah agak lama sih. Saya punya tim sepak bola juga dan saya selalu bilang kadang-kadang mungkin lebih baik ngambil jatah kalah itu di awal. Untuk introspeksi ya. Untuk supaya kita bisa mengoreksi, supaya kita nanti ya minimal jatah sialnya bisa diambil duluan kayak gitu. Ini sama nih kalau saya dulu zaman masih MC gitu. MC pertama saya nggak lucu ya. Wah, aku harus kerja keras ini. Nah itu kan membuat kita motivasi. Tapi Max Verstappen, Anda nggak usah kecil hati. Anda lebih beruntung. Tidak sesial teman kita, ini kita Mazepin ya. Sudah di belakang. Dapat penalti 5. Bukan penalti, tapi kayaknya setiap lomba, nanti kita bahas sendiri lah hasilnya. Setiap lomba dia punya musuh baru. Iya, baru benar. Punya musuh baru. Ya semalam ya. Ya semalam. Oke, nanti kita bahas di akhir aja karena yang jelas saya senang karena Alonso kaos yang saya pakai ini menang karena ini pembalap kebanggaan Indonesia dari Banten ini. Bisa dari Banten. Ini dari 2005 tangannya gini terus. Udah disetrika, masukin lemari, dicuci, gini terus. Ini dari Banten. Dari Banten. Ini sekarang kita ke pembalap kedua yang diharapkan bisa berpartisipasi dalam arti menyokong konstruktor lah. Nah, Bottas ini kan juga angin-anginan kemarin habis nggak dapat poin apa-apa. Kedua kemarin harusnya dia mulai pole, seharusnya dia menang, ternyata juga 3. Kemudian habis ini pasti kita akan ngomongin Perez. Sekarang ke Bottas dulu, Sa. Ini Bottas apa yang harus dilakukan? Benar nggak omongan orang bahwa kamu harus ke psikolog, kamu ini Massa yang bilang katanya. Kamu ke psikolog, kamu bebanmu terlalu berat. Bottas bisa dibayangkan ya, jadi rekan setimnya kayak Michael Schumacher dulu, Alonso juga, Hamilton juga, itu pasti beban karena langsung dibandingkan dengan yang terbaik. Jadi kalau kita nggak bisa ya berarti ya memang kita bukan level itu. Nah mungkin ada beberapa pembalap dulu yang sudah nerimo dari awal gitu bahwa aku memang tidak sekelas dia dan aku dibayar untuk mendampingi dia. Jadi Eddie Irvine, Rubens Barrichello mungkin pada suatu titik, betul. Satu titik. Jadi Felipe Massa, meskipun Felipe Massa sifatnya dikader waktu itu ya. Jadi ya ini ujiannya. Bottas sudah berapa musim di Mercedes saking lamanya kan ya? Jadi sejak 2017 berarti sudah 17, 18, 19, 20. Ini tahun ke-5 udah. Berarti kan kalau dia tahun ini nggak bisa melewati Hamilton ya sudah kan, mungkin akhir tahun ini mungkin dia akan digantikan kayak gitu karena Mercedes akan memilih kalau misalnya Bottas mungkin aman ya, poinnya banyak gitu, tapi kita kan harus mengkader juga, kita nggak tahu Hamilton ini sampai kapan. Ya. Kalau kehilangan Hamilton juga ini kayak kasusnya kalau MotoGP Honda ini ya. Iya. Kalau kehilangan Hamilton gimana gitu? Karena Bottas terbukti kalau nggak ada Hamilton belum tentu bisa juara dunia kayak gitu. Betul. Jadi kan harus menyiapkan berikutnya dan yang antri kan sudah banyak gitu kayak ada Russell misalnya. Jadi ya atau mungkin mau ngambil yang lain kan kita nggak tahu.
Jadi ya Bottas ya tahun ini memang bebannya lebih berat ya, lebih berat ya menurut saya. Jadi ya dia sudah bilang dia kerja keras, qualifying 0,007 itu bukan sesuatu yang hal mudah, itu konsentrasinya, hyperfokusnya luar biasa kan kayak gitu. Tapi ketika lomba sekali lagi dia kalah kelas gitu. Kalah kelas mungkin ya dia sempat ada sensor, salah satu sensor mobilnya yang tidak berfungsi dengan baik sehingga mesinnya sempat ngadat dikit katanya. Tapi pada akhirnya adalah jangan-jangan kalaupun dianya perfect, hokinya juga nggak ada kan, ada champion slug juga. Iya, betul, juara dunia itu ada hokinya juga kayak gitu. Jadi ya mungkin Bottas ya ini kesempatan terakhirnya dia. Jadi di lomba ini dia satu nunjukkan kecepatan, bisa ngimbangi, harusnya waktu qualifying ya. Di akhir lomba saat dibutuhkan tim untuk merebut poin dari Red Bull, ketika harus merebut fastest lap dari Perez, dia bisa melakukannya. Jadi kan kalau buat Mercedes kan, wah ini kan aset penting gitu. Karena dia, dia nggak bisa menang, tapi dia bisa membantu poin ya. Nah, tapi kan nanti kalau nggak ada Hamilton gimana? Jadi aneh ya. Tapi mungkin juga dari Mercedes juga menyadari, udahlah saya ngambil Bottas ini, memang Bottas ini sampai dari pembalap drag race, jadi apa? Ya jagoannya kualifikasi. Banyak yang bisa, karena dia dari drag race. Jadi kalau yang urusan cepat-cepat dia memang jago gitu. Nah, tapi gini kalau kita mundur kemarin ya, lihat sampai Bottas sampai, maaf ya, baru kali ini lihat Bottas sampai duduk termenung gitu. Ini apakah benar dengan omongan kamu tadi bahwa ini bebannya berat orang ini? Ya dia sudah di persimpangan jalan terbesar dalam hidupnya sekarang mungkin, karena Nico Rosberg minimal dulu aku sudah pernah juara dunia, aku berhenti kayak gitu. Tahun depan kalau disuruh bersaing sama Hamilton lagi mungkin nggak siap ya. Ya terlalu melelahkan. Resiko dan aku sudah cukup lah kayak gitu. Jadi aku berhenti di puncak kayak gitu. Nah, Bottas kan belum di puncak. Dan dia dulu digadang-gadang sebagai the next juara dunia waktu masih di Williams. Tapi begitu masuk ke Mercedes menggantikan Rosberg kan ternyata nggak seperti Rosberg. Rosberg kan bisa tarung dengan Hamilton. Ini sesekali bisa tarung, tapi secara konsisten sepanjang musim enggak. Selalu kalah. Selalu kalau udah kesalip, dia akan kedodoran itu. Jadi ya ini Bottas, ya dia akan mungkin beberapa lomba lagi sudah harus bertugas murni melindungi Hamilton, karena kan lawannya lebih berat dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin dia nggak finish atau apa ya nggak masalah, karena terlalu jauh antara McLaren, antara Mercedes dengan Red Bull, dengan yang lain lah. Tapi sekarang kan nggak bisa lengah karena Red Bullnya mulai on gitu. Satu, Verstappen-nya sudah konsisten di depan terus, bahkan poinnya masih ketinggalan tapi nggak jauh dari Hamilton. Nah, Red Bull sekarang punya pembalap kedua yang cukup rajin juga ya, yang bisa menjadi penangkalnya Bottas gitu, yang bisa menjadi bempernya Verstappen, dan itu mulai kelihatan di Portugal tadi malam gitu. Jadi ketika Perez ini dari dulu reputasinya adalah pembalap yang bisa menghemat ban lebih baik dari kebanyakan. Dan tadi malam dia baru pit stop lap ke-51 dari 60. Nah, ini dari pertanyaan saya tadi. Pertama, Bottas saya punya kenangan menarik karena ini juga lucu, pembalap lucu ini. Ketika saya nyusup di Sepang, saya pengen foto bareng pakai kamera pocket, diminta sama dia pocketnya. Jadi diajak selfie. Padahal selfie waktu itu belum ngetop ya. Dia udah minta dia selfie gini. Dia yang selfie ya. Iya, jadi ngajak selfie gini. Ini lucu pembalap ini. Nah, semalam saya sempat berpikir gini, kenapa ya si Perez nggak dimasukin? Kenapa Perez nggak masih ganti ban gitu kan? Tapi pada saat Perez dibutuhkan ganti ban soft, kenapa kecepatannya masih jauh sekali dibanding nggak bisa fastest lap gitu. Nah, semalam gimana kalau menurut Asa dengan sistem keluar baru dimasukkan 51 itu apa yang diharapkan dari Red Bull? Jadi Perez waktu itu start keempat tapi startnya jelek. Jadi sehingga Perez sempat ketinggalan dari maaf, saya sedang cari ini. Rasanya dia sempat disalip beberapa pembalap termasuk Ferrari. Dia ini Perez, tapi nanti kita ngomongin insiden dengan Mazepin. Jadi Perez sempat ketinggalan di start, sempat harus bersaing dengan Lando Norris dan Carlos Sainz. Dia sempat disalip Norris, tapi dia bilang Norris melewati track limit, jadi tolong kasih tahu FIA. Kemudian entah itu Norris disuruh atau apa, Norris disalip lagi dengan mudah oleh Perez. Tapi saat Perez sudah di peringkat 4, dia sudah terlalu jauh dari yang depan. Dan kemudian di tengah lomba dia pada posisi istilahnya no man's land. Jadi di depannya kejauhan, di belakangnya juga jauh. Jadi dia sendirian di situ. Nah, kalau sudah kayak gitu, berarti kan finish nomor 4 sudah pasti kayak gitu. Kalau tidak ada masalah teknis dia sudah pasti finish nomor 4. Jadi tim mulai berpikir, oke, kita menggunakan Perez seperti apa untuk bisa membantu
Verstappen. Minimal mengganggu ya. Minimal ada strategi alternatif. Ya. Akhirnya diputuskan meskipun masih pakai ban medium yang seharusnya lap 30 sudah harus diganti, Perez dipaksa terus untuk melaju sampai lap 51. Jadi 2 kali, istilahnya nih harusnya 30 udah 50. Iya, hampir 2 kalinya. Dan itu semua nanya, loh kenapa kayak gitu? Kan percuma, nanti juga pasti kalau pit stop dia akan mundur ke belakang. Iya. Nah, ini yang banyak yang nggak tahu. Dan dia sempat mimpin lama ya. Dia sempat mimpin berlap-lap di depan terus. Itu gitu. sampai berapa ya? Kalau dari Lewis Hamilton sampai belasan ya tadi. Belasan, 12-an, 13 ya gitu. Hamilton sendiri sampai nggak tahu kalau ternyata dia tuh nomor 2 gitu. Oh, dia nggak tahu. Jadi waktu nyalip Perez, Hamilton bilang, loh kok nggak ada blue flag? Enggak, Hamilton dia tadi mimpin katanya. Gitu. Jadi Hamilton sendiri sampai nggak sadar kalau Perez itu sebenarnya mimpin di depannya kayak gitu. Saking jauhnya dan baru ketahuan. Ketika didekati, ketika bannya benar-benar udah mau habis. Iya, udah mau habis. Ini sebenarnya banyak yang nggak paham kenapa kok Perez digitukan gitu. Ya. Ada yang nanya, apakah itu berarti Perez nanti ditugaskan untuk nahan Hamilton? Jadi misalnya ketika Hamilton ngejar, nahan Hamilton supaya Verstappen bisa mendekat. Ya itu satu opsi, tapi menurut saya itu juga nggak mungkin karena sirkuit ini tidak memungkinkan untuk itu gitu. Karena Hamilton kan tinggal pasang DRS saja di trek lurus, ngambilnya gampang kayak gitu. Dan Perez bannya sudah mulai dan sudah nggak bisa ngelawan kayak gitu. Beda betul. dengan dulu ketika belum ada DRS mungkin bisa nahan kayak gitu, tapi itu bukan. Nah sebenarnya yang paling penting adalah kenapa Perez dibiarkan di depan berlap-lap. Ini untuk mengantisipasi kalau ada kecelakaan dan safety car. Oh. Jadi kalau ada kecelakaan dan safety car, berarti kan ada pit stop gratis. Oh. Jadi kalau dapat pit stop gratis, ya Perez bisa diuntungkan gitu. Jangan-jangan bisa tetap di depan. Oh ini. Jadi ini baru yang tahu saya. Jadi ternyata di Red Bull ada seksi kerohanian yang dongake wong liya ciloko ini. Sekarang. Ya. Apesnya Red Bull nggak ada kecelakaan ya. Gitu. Jadi balapannya lancar, sepanjang lomba yang keluar cuma 1 kayak gitu. Jadi akhirnya Perez ya tidak bisa. Ya tapi kan nggak masalah, tetap nomor 4. Ya ini strategi ya namanya. Kita gambling semua ya. Jadi di tengah seolah-olah tidak ada harapan di nomor 4, tapi sebenarnya masih ada harapan kalau kita begini gitu. Nah ini hebatnya kenapa ada begitu banyak orang memantengi monitor di pit garasi dan lain-lain itu ya tugasnya untuk itu. Ngira-ngira ya kalau kita dalam 10 lap ke depan nanti ada safety car, kamu bisa menang ini kayak gitu. Jadi ngitungnya seperti itu. Dan tapi ya memang tidak terjadi sehingga Perez ya mau nggak mau harus ya udah nerima. Mau dia bang di 4 ya. Tapi itu pun Perez punya fungsi kedua lagi gitu. Jadi seandainya nggak dapat safety car, dia punya fungsi lain lagi, yaitu mencuri poin fastest lap. Kenapa? Lapnya kan tinggal dikit. Jadi dia ketika pit stop dia nggak harus ganti ban keras. Yang lain kan pakai ban keras. Betul. Saya pikir dia suka itu juga. Dia pakai ban soft yang merah kayak gitu. Apa? Juga sih kamu ambil fastest lap dari Hamilton. Karena waktu itu yang fastest lap Hamilton. Betul. Nah kamu harus nyuri 1 poin itu dari Hamilton gitu. Nah. Dan dia berhasil sekali. Dia dapat fastest lap hanya 2 lap sebelum ini. Nah, Mercedes masukin Bottas karena tahu Bottas nggak mungkin menang dan mungkin suruh ngejar Verstappen juga berat. Dan dia sama Perez jaraknya cukup gitu. Oke, Bottas kamu masuk pit stop. Kamu curi poinnya Perez itu gitu. Demi konstruktor. Jadi lucu ini. Jadi kurang 3 lap kalau nggak salah ya. Bottas masuk pit, ganti ban soft. Kemudian Hajar dapat fastest lap. Tahu begitu, Red Bull bilang, Verstappen, karena kamu sudah sulit ngejar Hamilton, dan Bottas jaraknya cukup di belakang, kamu yang pit stop. Lap terakhir, kamu ambil fastest lap. Verstappen masuk. Dan sebenarnya dia dapat fastest lap, cuman dia ngelewati track limit. Jadi akhirnya fastest lap-nya tetap diambil Bottas. Jadi semua yang terjadi di sirkuit itu adalah reaksi terhadap sesuatu, reaksi terhadap sesuatu. Jadi nggak segampang itu gitu. Jadi ternyata saya juga sekarang baru tahu kalau di layar ada misalnya, oh ini ban umurnya sekian. Ternyata salah semua. Bener nggak? Salah semua itu. Ternyata bisa lebih lama dari yang dibayangkan. Karena saya selalu loh, saya senang ya. Kenapa? Verstappen selalu 1 lap lebih, usianya bannya lebih 1 lap lebih dibanding Mercedes itu. Ternyata kenyataan enggak juga gitu. Jadi nah ini bayangkan Mas Jo, bayangkan betapa nanti kalau 4 pembalap ini nanti terus bersaing seperti ini dan masih ada 20 lomba. Ya ini yang akan terjadi. Jadi tugasnya adalah kalau tidak melindungi, merebut kemenangan, melindungi ya saling curi 1 poin itu. Kali 20 ya. Kali 20. Tapi memang semalam saya pikir ini gila ya. Saya masih bisa menganalisa. Oh dia dimasukin karena nanti mau mencuri 1 poin gitu.
tapi saya baru tahu juga, loh, Bottas yang menang gitu. Ya. Terakhir sih sama Verstappen juga. Seru ya. Hamilton sendiri ya. 2 lap sebelum ini sudah sempat tanya sama timnya, saya perlu masuk juga nggak kayak gitu? Saya perlu masuk, dan di radio kan ngomong, saya perlu masuk juga nggak? Tapi ternyata nggak perlu kan, udah kamu yang penting aman menang dulu kayak gitu, jangan aneh-aneh kayak gitu kan. Jadi pada akhirnya Hamilton ya sudah nggak dapat 1 poin fastest lap, toh dia menang, dan jaraknya di klasemen kan dengan Verstappen kan makin bertambah, jadi nggak usah, biar yang belakang aja ngambil risiko kayak gitu. Nah, kembali ke foto yang tampil ini, seandainya tadi malam senggolan bener, wah, ya kan? Sebentar, ini senggolan bener, Perez aman, ini kita yang hancur mobilnya, safety car berarti ya? Ya tapi kan nggak yang dibutuhkan gitu, karena dia yang kena kayak gitu. Dan ya sebenarnya juga nggak ngaruh-ngaruh amat kalau memang bannya udah tergerus ya. Dan waktu ini terjadi kayaknya jaraknya sudah dekat sekali. Sudah dekat, sudah 4 detik atau bahkan mungkin 3 detikan. Saya lupa pastinya. Iya. Tapi karena saya lihat tadi malam, oh ini sudah memang dia udahlah, memang ini kesalahan, tapi kalau ini bannya fresh mungkin 7 jari dia langsung. Ya tapi ini juga hampir Red Bull mungkin juga deg-degan. Waduh, ini kalau kena kan hilang poin makin banyak lagi. Iya. Karena kan 4 mobil di depan ini bersaing, tapi belakangnya kan rame banget nih. Oke, Perez ini berarti sebenarnya sudah di posisinya dia untuk melapisi Max Verstappen, atau minimal dia juga nanti bisa menang. Masih tapi bisa. Memang startnya saja dia yang kedodoran ya. Ya dia masih ada hal kecil-kecil yang mungkin dia belum benar-benar nyaman. Ingat Mas Dewo ingat kan kalau Mas Dewo punya mobil sendiri. Kemudian Mas Dewo, tolong setirin mobil saya dong. Kadang-kadang saya aja misalnya ganti mobil yang sama aja, misalnya sama-sama mobil yang misalnya satu merek gitu, belum tentu sama gitu, karena remnya atau apa itu beda ya, entah apa, mungkin setirnya dinaikkan sedikit, meskipun bisa kita ubah lagi, tapi tetap ada yang beda gitu, ada yang beda, mungkin bannya beda merek aja rasanya bisa agak beda ya. Nah bayangkan harus melakukan itu di kecepatan 200-300 km/jam mengejar 0,00 detik gitu. Jadi ini kasihan semua pembalap yang baru pindah tahun ini, karena praktis mereka hanya uji coba 1,5 hari kan. Karena terpotong katanya. Iya, hanya 3 hari total uji coba, dan itu dibagi 2, jadi 1,5 hari. Jadi Perez, kemudian Ricciardo, Vettel, jadi, Alonso, meskipun Alonso sempat dapat uji coba akhir tahun lalu, tapi ya nggak segampang itu. Tapi Perez sudah tunjukin minimal Red Bull memilih Perez ini sudah lebih baik daripada Albon, Gasly, karena yang masih muda-muda ini. Jadi mending ini tangan yang aman gitu. Ini atau Kvyat ya dulu. Ya, ini aman gitu. Minimal bisa dapat poin, bisa dapat dan dia pengalaman, tahu cara ngerawat ban, ngambilnya lebih halus gitu-gitu. Jadi ya ini yang dibutuhkan Red Bull, dibutuhkan Verstappen. F1 Mania, tapi jangan semua percaya omongannya Asa ya. Pembalap F1 itu sebenarnya bukan pembalap hebat. Karena apa? Ternyata dia masih butuh babak latihan. Kalau dia hebat, ngapain babak latihan? Maksudnya balapan. Saya pikir masih hebat pembalap kita, pembalap liar ya kan? Janjian jam 7 ketemu balapan gajian ya kan? Kalau ini kan babak latihan 1, 2 kualifikasi. Kenapa nggak langsung tarung ya kan? Berarti enak ya 3 hari balapan sekalian deh. Nah iya, kalau dia pembalap hebat kenapa nggak ngambil pembalap liar dari kita aja? Langsung, nggak usah pakai latihan. Dan itu nanti ujiannya Mas Dewa nanti karena minggu lalu kita ketika preview lomba ini kan tidak lama kemudian muncul berita bahwa akan ada 3 qualifying race. Nah, ini yang jadi lagi rame. Ini agak GP2, GP2 ya? Iya, mirip F2. F2 ya. Jadi ada sprint race, ada. Jadi ini orang nyebutnya ini sprint race, enggak. F1 nyebutnya sprint qualifying. Jadi tetap supaya tidak mengganggu sakralnya race ya. Jadi mungkin kita gampang ngomongnya adalah sprint race, tapi sebenarnya ini sprint qualifying. Kalau musimnya winter ya juga tetap sprint race namanya ya. Kenapa? Kalau cuacanya atau musimnya lagi winter gitu juga tetap namanya sprint race ya? Itu spring Mas, bukan sprint. Saya pikir libur. Ini apa manfaatnya, apa kerugiannya? Karena itu 1 jam diadu ya? Iya, jadi itu hanya 3 lomba musim ini. Kemungkinan besar Inggris, Italia, dan mungkin Brazil. Alasannya kenapa ya? F1 ini kan Mas Dewo ingat lah, kita kalau liputan ke F1 kan kita selalu datang hari Rabu atau Kamis. Dan kemudian hari Jumat itu pada dasarnya ya nungguin babak latihan selesai, lalu habisin wawancara-wawancara di situ. Sabtu praktis hanya qualifying dan kualifikasi ya. Qualifying kemudian Minggu hanya lomba kayak gitu. Jadi F1 dari dulu selalu memikirkan gimana caranya supaya Jumat dan Sabtu ini jadi lebih menarik. Supaya orang datang menonton. Dan harus ingat, promotor lomba
hanya mendapatkan revenue dari penjualan tiket untuk lokal anunya ya. Itu untuk negara lokalnya. Jadi kebanyakan negara itu ya. Iklan-iklan yang kita lihat di sepanjang sirkuit, di sepanjang jalan, di sepanjang di jembatannya atau di pinggir lintasan, itu semua masuknya ke F1. Pengelola lomba hanya dapat dari tiket dan mungkin penjualan makanan di situ. Jadi sama outlet sewa-sewa itu ya saya. Ini bagus juga buat Formula One, dia memikirkan bagaimana penyelenggara dapat pemasukan lebih. Atau negara yang dipakai itu juga dapat. Betul. Iya kan? Jadi orang kalau misalnya kita kan banyak juga teman-teman kita kalau nonton F1, ya udahlah nggak usah ke sirkuit hari Jumat atau hari Sabtu, kita jalan-jalan aja belanja atau ke tempat wisata mana. Nanti minggu aja kita ke sirkuit, kan banyak kayak gitu. Tapi ini aku yang kalau caranya ini saya dirugikan, Sa. Kenapa? Karena saya ngajari teman-teman itu waktu itu budalan pakai tiket yang mahal di depannya garasi itu loh. Kan paling mahal di Sepang. Karena ibu dalan datangnya Minggu, Jumat tiketnya dibawa Ekis. Jumat aku nonton, Sa. Bolong, keluar, nonton, lihat lagi, temannya bagus, foto-foto, masuk bolong. Jadi tiket itu bolongnya sampai banyak, Sa. Saya cerita sama waktu itu petugas di sana yang kita kenal. Kita ngakal ya, oh gitu ya, tahun depan nggak bisa, tahun depan pakai gelar. Jadi tiketnya budal sampai bolong banyak, kenapa? Event-eventnya gantian masuk. Iya kan, itu sekarang kan nggak bisa. Sekarang orang pengen datang untuk nonton gitu kan. Iya, jadi harus beli Minggu atau Sabtu atau satu paket. Iya, satu paket betul. Nah sekarang kan memaksa orang, oke kita datang hari Sabtu juga yuk. Dan itu kan mungkin bagus buat negaranya atau buat sirkuitnya, karena ada pemasukan lebih. Dan itu pinter, saya lihat, oh yang dipilih tiga negara yang intinya sejarah F1 ini, Inggris, yang teman lama kan kayak gitu ya. Inggris ini kan yang Inggris, Italia, Brazil ini kan tiga negara yang kuat sekali ya, yang sangat historis dan mungkin punya bargaining kepada F1. Aku nggak mau bayar hak siar, hak penyelenggaraan sebanyak negara-negara lain. Kamu juga butuh di sini kan, ini tempat sejarah kayak gitu. Ya mungkin F1 bilang oke lah, kamu bayar lebih ke aku, kamu tak kasih, saya kasih sprint qualifying gitu supaya mungkin penontonmu bertambah kayak gitu. Jadi hal-hal seperti ini akan terjadi di namanya ini industri olahraga kayak gitu. Jadi kenapa yang dipilih Inggris, Italia dan Brazil karena ada alasan tadi itu ya. Ya dan Brazil ini kan sirkuitnya milik Bernie Ecclestone juga, ini bos lama F1. Jadi mungkin egonya kuat ini. Jadi ya kalau ini berhasil, ya jangan kaget kalau ini diterapkan di semua lomba. Tapi kalau ini tidak berhasil ya sudah cukup tahun ini aja. Toh saya juga mikir, juara sprint qualifying 3 poin, runner up 2 poin, podium ketiganya hanya 1 poin. Lah buat tim papan tengah kan nggak ada gunanya. Buat apa saya ngambil risiko mobil saya rusak segala macam hanya untuk ngejar 3 poin? Mungkin untuk Hamilton, Verstappen mungkin penting karena setiap poin mahal sekarang. Tapi buat misalnya McLaren misalnya, atau Ferrari misalnya, yang kalau 4 mobil di depan finish terbaiknya peringkat 5. Ya buat apa kayak gitu kan? Misalnya saya ngambil risiko, nyalip, wah spektakuler, nggak dapat apa-apa kayak gitu. Hanya dapat posisi start. Nah ini kan masih kita lihat lah. Masih ada banyak perdebatan ya. Karena kan terlalu berisiko, Mas. Ya betul. Saya juga berpikir begitu. Ini benar-benar kalau dicari kan juga kayak balapan beneran gitu kan. Berarti kan energi mesinnya sudah terkuras selama itu kan? Ya kalau terkuras gimana? Kalau terjadi kecelakaan dan lain-lain. Dan ini sudah terbukti 3 lomba, lap pertama selalu ada kecelakaan. Ya kasihan lagi ya tim-tim kecil kalau sampai kecelakaan kan. Kosnya naik. Iya, khas saja juga kalau minta kebijakan kalau bisa saya nggak ikut Jumat Sabtu deh, pasti kita di belakang kan. Jadi langsung Minggu aja langsung balapan. Biar menghemat. Tapi yang jelas memang ide sprint tadi memang merugikan. Kalau tadi saya cerita pengalaman tiketnya Ibu Dalan yang kita pakai sampai bolong-bolong, sama yang pernah mengalami ada orang yang malas ke sirkuit. Itu tiket harga 10 juta, serius 10 juta. Mahal kan di Singapura mahal kan? Mahal ya. Ya, saya ngalami, saya nonton. 10 juta gini ya. Boring kita. Karena hanya depan garasi kan speednya tinggi semua. Iya, cuma mobil lewat set gitu doang ya. Oke, Sa. Ini papan tengah sudah absen semuanya sekarang. Jadi saya soroti dulu dong Alpine ini luar biasa menurut saya. Sebelum ke Alpine harus ke Lando Norris. Harus ke Lando Norris. Sudah saya penggok-penggokkan Lando Norris nanti gong aja lah. Harus Lando Norris karena tadi saya bilang kalau 4 pembalap Red Bull dan Mercedes ini di depan, maka posisi terbaik yang bisa diharapkan adalah peringkat kelima. Dan kalau ada 4 pembalap ini mengalami masalah, baru yang kelima ini bisa naik. Dan 3 lomba pertama ini Lando Norris berhasil memaksimalkan terus itu. Peringkat ketiga di Bahrain, peringkat keempat di Imola. Peringkat 3 di Imola, peringkat 4 di Bahrain, dan sekarang peringkat 5 di Portugal. Jadi best of the rest. Jadi dia selalu bisa memaksimalkan dan harus diingat tadi malam
Norris pun juga start dengan ban soft, harus masuk pit stop lebih dulu dari yang lain, dan dia berhasil mempertahankan ban mediumnya dia sampai finish. Nah ini juga luar biasa karena Carlos Sainz mencoba strategi yang sama, berantakan terakhir. Akhirnya nggak dapat poin sama sekali. Iya, padahal itu kan sudah menjanjikan ya. Ya harusnya kan Norris dan Sainz ini harusnya bersaing ya kayak gitu. Dan Norris pun pit stop lebih cepat untuk merespon Sainz sebenarnya. Ya. Jadi yang berhasil malah Norris. Dan ya ini McLaren punya dua pembalap yang Ricciardo start peringkat 16. Ya. Tetap berhasil finish di peringkat 9 ya. Jadi McLaren adalah satu-satunya tim yang menempatkan dua pembalapnya meraih poin di 3 lomba pertama ini. Konsisten minta ampun. Jadi ini yang dibutuhkan kalau ingin finish peringkat 3 konstruktor sekarang. Padahal Ricciardo ini kan juga konon katanya juga bermasalah bodinya dengan mobilnya di kokpit dan sebagainya, tapi saya lihat bagus ya. Iya, bagus juga ya. Dia kan sama pembalap yang baru pindah tim kan. Iya, tapi hal-hal kecil-kecilnya masih bermasalah, tapi ya buktinya dia konsisten saat lomba. Berarti mobil McLaren Mercedes ini mobil yang stabil, yang konsisten, yang nyaman. Jadi ya dua pembalapnya bisa tidak belepotan lah dalam membawa mobilnya. Dan Norris stok harga sahamnya naik banget sekarang. Bisa jadi incaran ini ya. Sangat jadi incaran ya Norris. Jadi dan kemudian penggemar Ferrari juga yang buat Ferrari dapat poin itu kan kayak ya ampun kok cuma dapat poin ya kayak gitu. Jadi Leclerc sama seperti Norris. Kalau dapat kesempatan dia akan memaksimalkan. Jadi Leclerc finish peringkat 6 dan dia juga konsisten terus dapat poin minimal 6 besar. Jadi kalau Lando minimal 5 besar, Leclerc minimal 6 besar. Jadi apa yang bisa maksimal saya dapat itu yang mereka dapatkan. Jadi sekarang begini kalau kita lihat kalau saya bisa simpulkan lagi adalah satu, kalau pembalap top memang ya 1, 2, 3 yang dikejar. Papan tengah ini adalah 5 itu nggak boleh lepas, 5, 6, 7 jangan lepas. Poin sebanyak mungkin yang bisa dia dapat. Sebentar. Tadi waktu kita belum mulai acara ngobrol-ngobrol, kenapa papan tengah sekarang tambah dahsyat ya? Asa sempat bilang, papan tengah ini piranha ini, pembalap top semua. Iya ya, ada Vettel juara dunia, ada Alonso juara dunia, Kimi juara dunia. Iya kan? Jadi pembalap hebat-hebatnya banyak yang belum pensiun. Jadi iya kan? Jadi mereka di papan tengah ini pembalapnya kelas semua. Ini piranha semua ini kan, tinggal dikasih mobil bagus sudah bahaya kan? Dan di papan tengah ini yang mengandalkan rookie pada dasarnya hanya Alfa Tauri kan? Oh iya, Alfa Tauri. Yang lainnya kan veteran semua. Iya, jadi itu tadi harus bisa memaksimalkan setiap peluangnya dan ini makin seru kenapa ya? Mas Dewo tadi sudah mengarahkan dan Mas Dewo udah datang semangat pakai kaosnya Alonso ya karena Alpine sekarang sudah masuk persaingan itu di lomba ini gitu. Ya, jadi di lomba ini udah menunjukkan Alpine malah sudah 2 lomba ini kan dapat poin terus Iya. Jadi Ocon kemarin finish peringkat 7, Alonso peringkat 8. Jadi dapat poin dan dapat poinnya itu posisi ngejar nyalip gitu. Iya. Jadi bukan beruntung kalau lomba terakhir mungkin beruntung depan-depannya out ya. Jadi ini benar-benar Alpine pertarungan ya. Bersaing nyalipin gitu. Iya, betul. Nyalipin, gitu. Jadi wah ini sesuatu yang apa ya? Ini kita lihat Ocon nyalip Alfa Tauri. Jadi ini benar-benar bersaing gitu. Kan kita 2 minggu yang lalu mungkin ngomong perebutan 3 besarnya ini jelas nih kayaknya McLaren, Ferrari, Alfa Tauri. Tapi Alfa Tauri kan nggak konsisten, pembalapnya nggak konsisten kayak gitu. Jadi ini malah kok sekarang 10 Gasly. Iya, makanya malah Alpine yang nyodok ke depan gitu. Nah, tadi Mas Dewo juga bilang, ini kalau nanti Aston Martin juga on. Oh iya Aston Martin on ya. Ini papan tengahnya benar-benar kejadian gitu, kejadian seru. Dan ini jangan-jangan malah Alfa Tauri yang terdepak ke bawah, meskipun mungkin punya mobil yang lebih baik dari yang lain gitu. Kembali lagi soal tadi sebelum kita ngomongin preview ke depan, ini ada satu pertanyaan lagi, Cah. Papan tengah ini diisi oleh veteran-veteran yang berkualitas, berkualitas. Sementara Alfa Tauri rookie. Apakah mental, pengalaman jelas di sini? Karena apa? Alfa Tauri nyodok di depan waktu itu Gasly. Setelah itu sekarang udah sudah melorot tuh. Ya itulah dan kadang-kadang butuh 2 pembalap yang konsisten yang bisa saling dorong kan kayak gitu. Nah mungkin dinamikanya Gasly dengan Tsunoda mungkin belum ketemu kan kayak gitu. Sedangkan di tim lain kan Ocon, waduh ada Alonso ini. Kalau aku kalah sama Alonso, karirku habis masa kalah sama anak muda, sama kakek-kakek kan kayak gitu. Terus kemudian di McLaren juga gitu, Lando Norris ada Ricciardo ini yang sudah terbukti pernah menang-menang dan lain-lain. Jadi akan saling nge-push. Kemudian di
pasti di Aston Martin Vettel dan Vettel ada Stroll. Jadi Stroll sekarang punya alat ukur yang lebih benar kayak gitu. Iya, sekarang ini ya. Yang lebih benar. Jadi ya Ferrari pasti dua pembalap masa depan semua nih, Leclerc sama Sainz ini. Jadi solid semua gitu. Jadi ya kalau dilihat dari komposisi papan tengah ini yang pasangannya paling lemah mungkin AlphaTauri. Mungkin ya? Kan kita nggak tahu. Mungkin kalau ada Kvyat lain lagi ya. Belum tentu juga ya, belum tentu juga. Jadi kan tukang sodok itu. Ini menunjukkan bahwa juniornya Red Bull ternyata tidak sehebat yang dibayangkan kan ya, gitu. Ya, jadi sehingga harus ngambil Perez dan lain-lain kayak gitu. Tapi kalau saya mundur ke belakang, memang jujur F1 tahun ini rasanya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini sekarang ini papan tengahnya ini menarik. Jadi ini benar-benar sekarang hiburan tuh bisa. Udah yang depan nggak usah dilihat juga, kadang-kadang udahlah biarkan menang. Tapi papan tengah ini asik juga gitu. Sangat asik Mas. Mungkin asik kali ya. Karena kalau di depannya sudah kelihatan patternnya, polanya, ya kita lihat tengahnya karena siapa yang dapat 1 poin, siapa yang dapat 3 poin, siapa yang dapat 4 poin, siapa yang dapat 2 poin. Termasuk buntutnya, Max Schumacher semalamnya hiburan deh. Ya benar Mas. Iya kan? Buntutnya aja. Tadi malam sangat senang lihat kan anggap aja Max Schumacher itu sedang les tahun ini. Iya. Sedang ikut kursus balapan F1 karena dia dikasih mobil pupuk bawang. Kelasnya kualifikasi, balapan sendiri kualifikasi dia. Kelas pupuk bawang yang dia harus, intinya kalau dia bisa finish lomba dia dapat jam terbang yang tinggi dan dapat pengalaman balapan yang tinggi. Tapi di lomba ketiga ini dia dapat pelajaran baru. Kuis awal semester. Kuis awal semester yang oke, kamu kita tes tarung bisa nggak kayak gitu. Iya. Kebetulan mobil Williams kurang perform di sini. Mobil Williams ini katanya aerosensitif. Jadi kalau kena angin yang liar dia nggak stabil ya. Jadi mungkin itu penyebabnya. Mick Schumacher tarung dengan Latifi. Dan itu Mick dalam posisi attacking ya, bukan hanya nempel, attacking dan berhasil nyalip. Jadi ya minimal dia kuis awal semester pelajaran menyalip sudah jadi tinggal kapan dapat poin, karena kan perbandingannya dia siapa mau Mazepin kan? Maksudnya udah melakukan kesalahan diri sendiri sampai mungkin lama-lama namanya benar-benar Mazepin ini karena kan spin terus dan bukan hanya spin sendiri tapi bikin musuh terus merugikan orang lain. Setiap lomba pasti ada yang bilang dia idiot. Oh gitu. Enak emang Evan tuh, ada anak orang triliuner dipanggil idiot terus setiap lomba kayak gitu ya. Iya. Anak orang kaya nggak bisa seneng-seneng di Evan itu. dan kemarin giliran Perez yang bilang dia idiot kan gitu. Gitu ya. Setelah lomba sebelumnya Latifi kayak gitu. Iya. Jadi memang Mick pun juga tidak tahu kalau yang disalib adalah Raja TV di Indonesia, mantan Raja TV, TV. Jadi dia baru Dan Mazepin finish 1 menit di belakang Mick Schumacher, jauh banget. Jadi ya Mick Schumacher sekarang ya harus naik kelas kayak gitu. Seharusnya ya. Jangan-jangan nanti dia pindah ke Alfa Romeo sebelum akhir musim ini. Alfa Romeo ya. Besok ini kita balapan lagi minggu depan di Spanyol back to back ini langsung balapan lagi. Spanyol ini kan katanya sebagai tolak ukur. Dulu tes selalu di Spanyol ya dulu. Ya kan kalau di sana bagus, nanti dia akan bagus di beberapa sirkuit gitu pasti itu. Apakah 3 balapan ini sudah bisa kita kayak rapot gitu ya? Apa ya? Saya harus di posisi mana? Saya harus bagaimana? Ini kalau melihat gimana nih? Agak unik tahun ini karena kalau tahun-tahun sebelumnya kan langsung uji cobanya langsung di Barcelona, jadi alat ukurnya langsung jelas. Jelas ya. Sehingga bisa dikira-kira di lomba berikutnya seperti apa gitu. Tapi sekarang dan kata kamu dulu kalau pembalap yang menang di Australia di pembukaan akan menang itu. Sekarang nggak ada yang menang, Australia nggak dipakai. Australia nggak jawab ya kayak gitu. Jadi seperti itu dulu. Berubah semua ini. Berubah semua. Jadi ya kalau kita lihat adalah ini lomba keempat. Jadi ini habis dari Portugal mereka langsung ke Spanyol. Kan negaranya juga tetanggaan. Langsung ke sirkuit Barcelona. Sirkuit ini termometernya F1. Jadi ini sirkuit kenapa dijadikan tempat uji coba? Kalau kita lihat gambar layoutnya kan memang trek lurusnya begitu panjang. Panjang betul. Lalu ada tikungan 3 itu yang melengkung merah itu ini high speed corner. Jadi aerodinamika sangat kelihatan di sini. Ini trek lurusnya panjang banget, lebih dari 1 kilo. Kemudian ada tikungan cepat. Ini biasanya mobil yang aeronya bagus akan unggul di sini. Kita lihat Red Bull nanti ujiannya di sini. Lalu ada bagian tengah yang bisa dibilang medium ya. Dibilang pelan enggak, cepat enggak. Tapi ada bagian terakhir ini yang sangat Mickey Mouse, yang sangat teknis ketat, ya, ya sangat teknikal, sangat pelan ya, sebelum narik lagi ke sini. Jadi ini untuk yang gripnya bagus di sini kelihatannya, yang mesinnya bagus di sini kelihatannya, yang aeronya bagus di sini kelihatannya. Jadi
ini benar-benar alat ukur yang istimewa dan beda dengan Portugal. Mungkin kemarin Verstappen sebelum trek lurus dia nggak bisa nempel, jadi nggak bisa nyalip di ujungnya. Ya. Nah di sini mungkin akan lebih mudah untuk menempel, nggak kayak di Portugal. Oh, jadi nanti ngambilnya di RS-nya di trek lurus gitu ya? Lalu ngambilnya di ujung sini. Jadi ini mungkin akan lebih mudah kalau posisinya Verstappen seperti di Portugal kemarin. Ya. Jadi ini intinya nanti adalah balapan keempat ini. Jadi minggu depan setelah lomba kita akan rapotan ya Mas Yo ya. Ya, oh rapotnya besok ya. Iya, jadi ini rapotnya besok. Ini persiapan rapotan. Jadi ujian ya. Jadi kita nanti episode minggu depan insya Allah kalau jalan kita akan rapotan tim-tim F1. Ya. Oh, jadi peta kekuatan seperti apa kan gitu. Kita petakan di sini ya. Jadi apakah benar Red Bull ini masih unggul atau jangan-jangan Mercedes sudah menemukan solusi sehingga lebih unggul lagi. Jadi ini rapotannya. Jadi tentunya sampai setelah lomba pun sebenarnya banyak yang menganggap sebenarnya Red Bull masih sedikit lebih unggul. Mungkin. Tapi terlalu tipis selisihnya. Dan di sini kita akan rapotan yang sebenarnya. Jadi ini dan rapotan ini penting juga Mas Dewo. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti ternyata di sini mobilnya terlalu jauh dari harapan. Ya mungkin tim-tim papan tengah, khususnya tengah yang tanggung, mungkin akan memutuskan, oke, kalau gitu kita percuma kita habis-habisan ngembangin mobil ini. Jadi akan dilepas gitu, dalam arti mungkin mereka sudah akan menentukan kapan melepas. Oh, kapan melepas. Jadi ini di mana dia akan melepas juga bisa ya. Betul, balapan keberapa mungkin jangan-jangan belum 10 lomba sudah akan dilepas kayak gitu. Karena lebih baik uangnya digunakan untuk memastikan mobil 2022 sesuai dengan aturan baru. Daripada kita paksakan, ternyata nanti toh percuma di sini. Ini di termometernya udah kelihatan ini mentoknya segini gitu. Kecuali tim-tim yang punya duit ya, nggak ada masalah dia ya. Masalah juga karena ada budget cap kan sekarang. Oh iya. Ada budget cap dan terlalu banyak perubahan drastis dari tahun ini ke tahun depan. Jadi ya ini yang akan menyulitkan Mercedes dan Red Bull karena kalau mereka bersaing ketat di sini. Ya kan mau nggak mau harus gas-gasan sampai akhir kayak gitu. Gas-gasan sampai akhir, energinya sudah terkuras untuk menyiapkan mobil ke depan ya. Betul, dan yang tanggung mungkin nanti McLaren dan Ferrari. Karena kan juara dunia nggak mungkin, tapi aku bisa kehilangan peringkat 3. Wah ini Ferrari mungkin punya resource yang lebih daripada McLaren untuk ngejar sampai akhir. 3 itu ya. Tapi McLaren sih sudah bilang kita tidak akan tergoda oleh peluang-peluang. Kita sudah tahu kira-kira kapan kita akan menghentikan. Dia nggak ngomong kapan, tapi dia bilang, Andreas Seidel itu prinsipal McLaren bilang kita sudah tahu kapan akan menghentikan. Jadi ya ini, jadi minggu depan kita rapotan. Jadi kita akan minggu depan kita bukan hanya membahas hasil lomba, kita bisa bahas mobil ini potensinya gimana, mobil ini potensinya gimana dari sini. Nanti kita akan analisis top speed-nya seperti apa, performa di sektor 1 seperti apa, di sektor 3 seperti apa. Dari situ kita bisa menilai, oh mobil ini nanti kira-kira kayak gini. Dan mungkin kita bisa ngira-ngira dari lomba ini kita akan ngelihat kan habis itu 19 lomba yang tersisa. Nah, di lomba mana Mercedes akan unggul, di lomba mana Red Bull akan unggul. Jadi bisa diklarifikasi ini power, aerodinamika, gitu udah ada semua ya? Ya, high downforce, low downforce, macam-macam. Jadi, nah mungkin nanti tim-tim akan mulai menghitung. Waduh, nggak bisa kayak gitu. Jadi ini termometernya di sini. Ini rapotan kita minggu depan. Jadi ini realistis ini karena tahun depan ada perubahan yang sangat besar di F1. Yang kedua juga ternyata di sini juga memang tadi karena ada budget yang sudah dibatasi juga itu akan menjadi pemicu untuk saya terus atau bertahan seperti Haas ya. Ini Haas yang hebat tuh Haas mungkin dari awal sudah bilang nggak berubah. Ya, udah punya dukun yang bagus. Oh nggak usah nungguin sampai ke Spanyol. Sekarang aja kita udah langsung menyerah gitu kan. Bertahan aja. Nah, dan Mas Dewo, kalau kita lihat hasil Grand Prix Spanyol tahun lalu, Hamilton menang, Verstappen kedua, Bottas ketiga. Kondisi mobil Verstappen yang dulu ya. Yang dulu. Jadi sama seperti lomba kemarin. Jadi ini trio podium terbanyak dalam sejarah kan ya. 3 orang ini berbagi podium sudah 15 kali. Betul. Itu terbanyak dalam sejarah F1. Oh, jadi itu lagi podiumnya. Tapi ya moga-moga nanti seru. Balapan tadi malam seru, mungkin tidak seseru 2 lomba pertama. Tapi balapan tadi malam itu seru di Portugal karena tetap sampai akhir masih ada curi-mencuri poin itu. Nah, balapan ini biasanya di Spanyol itu prosesi karena mobil yang unggul dia akan jauh di depan. Kemudian kayak urutan ranking aja gitu, Mercedes, Red Bull.
Jadi selalu berdampingan karena ya memang langsung kebagi kekuatannya kayak gitu. Sudah. Karena sekarang kita akan lihat seberapa ketat si Red Bull dan Mercedes ini di sini. Ya, dan apakah benar nanti seperti Asa bilang tahun-tahun sebelumnya kan selalu Mercedes misalnya tim A, B, C udah urut. Iya. Tapi jadi nanti di sini pembalap gimana peran pembalap? Ya sehebat apapun pembalap ya ini mobilnya akan sangat menentukan gitu. Mobil sangat menentukan ya tadi trek lurus, siapa mesinnya kuat. Ini ujian mesinnya Ferrari juga. Ini Ducati pasti di situ. Ya, Ducati. Kemudian high speed corner, ini dulu makanannya Red Bull sebenarnya. Iya. Kayak gitu. Kemudian ini tengah-tengah ini yang medium-mediumnya lah kayak gitu. Kemudian ini Monaco-nya, yang kuning ini Monaco-nya. Ya. Jadi dari sini kita akan melihat siapa yang cepat dan kuat di sini. Mungkin balapan berikutnya di Monaco akan jadi unggulan, kira-kira kayak gitu. Ya. Siapa yang kuat di awal ini, di merah ini dia akan kuat di Monza misalnya kayak gitu, atau Silverstone. Jadi ya disesuaikan dengan sirkuit yang ada ya. Iya, jadi kita bisa tahu dari sini. Gitu. Kalau saya lihat dari layoutnya ini kok saya sudah bisa menebak ini. Khas paling stabil ini. Warna merah stabil, biru stabil, kuning stabil. Kuning stabil ya belakang. Paling stabil ya. Dan dia mungkin berharap anginnya kenceng lagi supaya Williams bisa disalip lagi kayak Tapi angin dari belakang ya, jadi dorong kan. Anginnya dari depan, kasihan dia. Selalu seperti ini ya, Spanyol tuh memang. MotoGP kan juga di Spanyol ya. Kalau kita di Jerez, ya di sini juga Catalunya di sini. Grand Prix Catalunya biasanya MotoGP di sini. Iya kan juga jadi tolak ukur juga kan kalau dia untuk motor juga kan. Iya, karena ya layoutnya seperti itu. Jadi ya mau uji top speed di sini, uji aerodinamika di sini, ya mau uji teku-tekuan di sini. Jadi ya memang layout sirkuitnya yang seperti itu. Sirkuit ini kan yang membuat sama toh, Oh, bukan, ini sirkuit lama nih maksudnya. Sirkuit lama ya. Sirkuit lama ya. Tapi ini kan jadi acuan, jadi kan hebat waktu itu. Iya, dia hebat sekali. Iya kan? Hebat sekali. Kan, hanya sirkuit ini yang dipilih kan. Dan sebenarnya kan semua sirkuit lama itu banyak dibuat untuk menguji mobil-mobil pabrikannya. Jadi kayak misalnya merek mobil apa dia ingin uji, kenapa Honda punya Suzuka atau punya apa, itu kan untuk menguji mobil jualannya juga. Jualan dia. Ya mungkin ini salah satu alat di Eropa. Ini jadi tempat acuan. Kenapa? Karena ya satu letaknya di Spanyol, cuacanya lebih hangat daripada negara-negara lain, dan layoutnya mungkin menguntungkan kayak gitu. Jadi ya mungkin mobil Skoda ini. Apa Skoda atau apa itu? Apa yang sepeda itu kan? Oh, sepeda sponsornya Lavelator. Bukan Spanyol kayak ya. Iya. Tapi ya ini benar-benar terus terang sih bukan salah satu balapan yang saya suka karena biasanya boring balapannya. Ya. Tapi tahun ini jadi lebih menarik. Kenapa? Karena kita bisa repotan dari sini. Oke. Jadi itu Mas Yo. Jadi sudah habis waktunya ya. Ya, jadi Evan Mia jangan lupa ini adalah sharing aja. Silakan teman-teman kalau mau ngasih masukan, mau jangan kritik, kita sangat komen ke bawah ya. Iya, silakan karena ini kita memang ya dari dulu kita hobi ngobrolin F1 begitu kan. Dan maksudnya kita juga butuh masukan juga dari teman-teman. Jadi tolong jangan kapok-kapok nulis komen dan lain-lain. Kita oke kok. Mungkin banyak. Ya ini kenapa pakai masker lagi karena ada manula lagi di sebelah. Jadi kalau ada manula di sebelah protokolnya seperti ini. Kalau enggak boleh tidur di rumah katanya kayak gitu. Jadi ini saya jelaskan sekarang kenapa kalau ada Mas Dewo kita full protokol karena sudah manula. Takut sama istri. Evan Mania, terima kasih. Jaga kesehatan, jaga prokes karena apapun kita harus sehat. Iya.